Allah Ta'ala. Nah, kita tampilkan dulu kitabnya. Hmm. Nah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan Ustaz. Dan Ustaz. Ya Ustaz. Baik, kita mulai insyaallah Ta'ala. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. وسلم تسليما كثيرا أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين. Para ikhwah asatidhah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Rabbul Alamin atas segala limpahan nikmat yang begitu banyak kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mudahkan langkah kita untuk bisa melanjutkan materi kita, dan ini merupakan salah satu ilmu yang sangat mulia sekali sebagaimana para ulama menjelaskan kullu syai'in yata'allaqu bil Qur'an fahuwa a'la wa afdal wa ashraf. Setiap segala sesuatu ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, maka ilmu tersebut otomatis akan menjadi ilmu yang sangat mulia, ilmu yang sangat agung, ilmu yang sangat prestisius, dan ilmu yang sangat istimewa. Nah, oleh karenanya kita bersyukur kepada Allah, para asatidzah rahimakumullah, bisa melanjutkan materi ini. Semoga Allah berikan kita taufiknya untuk istiqamah, bisa menghatamkan kitab ini biiznillahi ta'ala. Begitu juga para jemaah sekalian, para asatidzah rahimakumullah, kami mengingatkan untuk senantiasa menjaga keikhlasan kita di dalam talabul ilm. Jangan sampai tujuan kita belajar ini hanya sebatas mencari ijazah atau mencari sesuatu yang sifatnya
terlalu rendah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika beliau memberikan nasihat kepada siapa saja yang belajar Quran, bahwa kata beliau, wala yakunu hammu ahadikum akhirus surah. Janganlah seseorang itu menjadikan ambisinya atau prestasinya di dalam belajar Quran atau di dalam membaca atau menghafalnya pada setiap akhir surat aja. Nah, kalau yang kita kejar hanya tamat gitu ya, atau yang kita cari dari belajar Quran ini agar diakui, agar dikenal, sanadnya, fasihnya, maka sejatinya kita ini belum ikhlas di dalam belajar. Maka ini perlu kita perhatikan para asatidzah rahimakumullah. Nah, yang kita niatkan adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para asatidzah rahimakumullah, kita akan mulai insyaallah pembahasan dari kitab Hilyatul Tilawah ya fi tajwidil Quran yang dikarang oleh Asy-Syaikhah Dukturah Rihab Muhammad Mufid Syaqaqi hafizahullah taala, yang kemarin kita sudah membahas muqaddimah dari kitab ini walillahil hamd, dan insyaallah kita akan melanjutkan materi kita di bab yang pertama, al-faslul awwal. Naam. Pada pasal yang pertama ini ya, kita akan membahas apa? Ta'riful Qur'anil Karim wa kaifiyatu wusulihi ilaina. Kita akan membahas definisi Al-Qur'anul Karim dan bagaimana Al-Quran itu sampai kepada kita. Nah, ini sangat penting sekali ya pembahasan yang dibawakan oleh beliau hafizahullah taala. Kenapa? Karena seringkali banyaknya kaum muslimin, apalagi dia seorang aktivis guru muhafizul Quran, tapi ternyata dia nggak tahu definisi Al-Quran itu sendiri. Mungkin sebagian menyebutkan na'am Al-Quran itu adalah kalamullah. Iya, itu betul. Tapi ada definisi yang perlu kita hafalkan dan kita pahami dari definisi Al-Quran itu sendiri. Na'am. Dan kita perlu mengenal bagaimana sejarah kok bisa Al-Quran itu dari 1400 tahun yang lalu atau 14 abad yang lalu itu masih asli gitu ya. Atau masih terjaga lafalnya, maknanya, tulisannya. Nah, maka kita perlu tahu bagaimana ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan para sahabatnya, lalu generasi sahabat melanjutkan. Nah, ini bagaimana mereka menyampaikan atau meriwayatkan Al-Quran itu ke generasi setelahnya hingga sampai kepada kita. Baik, kita mulai. Ta'riful Qur'anil Karim. Definisi Al-Quranul Karim. Al-Quran fil lughah. Al-Quran secara bahasa muradifun li kalimatin qira'ah. Yaitu kesamaan dari sebuah kata qira'ah. Al-Quran itu ya sama aja dengan qira'ah. Ya. Wa maddatu قرأ تدور في لسان العرب حول الجمع والاجتماع وكل شيء جمعته فقد قرأته ومعنى قراءة القرآن على هذا لفظت به مجموعا. Nah, yang intinya bahwa Al-Quran punya kesamaan kata yaitu qira'ah. Qira'ah asal katanya dari qara'a, yang mana seringkali kata ini mengalir di lisannya orang-orang Arab
bahwa arti dari qara'a itu adalah mengumpulkan. Maka ada ungkapan kulla syai'in jama'ta faqad qara'ta. Segala sesuatu yang telah kita kumpulkan maka sejatinya itu yang sudah terkumpul. Maksudnya ini secara makna demikian. Maksudnya dari segi bahasa ya. Maka makna dari qiraatil Quran ala hadza lafadhta bihi majmu'an. Sehingga makna dari bacaan Al-Quran itu adalah ya ketika seseorang mengungkapkan kalimat qiraatul Quran, maksudnya lafadhta bihi majmu'an, yaitu engkau telah melafalkan sesuatu yang terkumpul. Nah, atau lafal-lafal yang terkumpul, maksudnya adalah Al-Quranul Karim itu. Nah, thayyib. Kita lanjut kepada istilah. Nah, menurut istilah Al-Quran huwa kalamullah ta'ala al-munzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama adalah Al-Quran adalah kalamullah. Insya Allah nanti ada penjelasan atau penjabaran dari definisi Al-Quran menurut istilah ini. Nah, untuk di halaman ini kita coba terjemahkan dulu karena ada halaman setelahnya yang akan menjelaskan atau mensyarah dari definisi Al-Quran ini. Al-munzalu atau al-munazzal, ya, yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-manqulu ilaina bit-tawatur. Ya, yang dinukilkan atau diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Naam. Al-muta'abbadu bitilawati. Membacanya merupakan ibadah. Ya. Al-mu'jizu bi aqsari suratin minhu. Al-Quran ini merupakan mu'jizat. Ya, walaupun hanya salah satu dari surat yang paling pendek di dalam Al-Quran itu. Jadi semua isi Al-Quran, baik surat yang panjang, surat yang pendek, ya, dari awal juz dari Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya ini mu'jizat. Al-mabdu'u bi suratil Fatihati wal mukhtatamu bi suratin Nas. Yang dimulai ya dari surat Al-Fatihah, dibuka dengan surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Nah, jadi penyusunan Al-Quran, ya, penyusunan Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu datangnya dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hal seperti ini adalah tauqifi, ya, itu sudah ditetapkan demikian. Ya, walaupun memang secara turunnya Al-Quran itu menyesuaikan kejadian atau keadaan tertentu. Tapi tertibnya Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ini sesuatu yang sudah tauqif. Nah, bukan sesuatu yang baru disusun oleh para sahabat, tidak. Tapi begitulah Al-Quran itu diturunkan. Ya, urutan suratnya dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, dan seterusnya sampai surat An-Nas. Nah, Taib. Nanti kita akan jelaskan. Ya. Sekarang kita masuk pada halaman yang berikutnya. Kaifa wasala al-Quran al-Karim ilayna maktuban. Bagaimana Al-Quran itu sampai kepada kita secara tulisannya. Nah, baik, para jemaah sekalian atau para ikhwah asatidzah rahimakumullah.
definisi yang tadi kita sebutkan, ya, kita berharap kita menghafalnya, ya, karena ini sangat penting sekali. Ya. Pertama, Al-Quran itu kalamullah, yang ini merupakan i'tiqad kita, keyakinan kita, manhaj kita. Ya, kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini juga sama. Ya, kita harus meyakini demikian dan dinukilkan secara mutawatir. Membacanya merupakan ibadah dan Al-Quran ini merupakan mu'jizat yang diawali dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas, maka definisi ini kita ini wajib menghafal. Apalagi kita seorang muallimil Quran, seorang aktivis Quran. Ini penting sekali untuk dihafalkan. Ya, mudah insya Allah. Baik, sekarang kita masuk pada halaman yang berikutnya. Kita bacakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وإخلاص الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل خير والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك إنك يا مولانا سميع الدعاء. Ini hanya mukaddimah ya. Mukaddimah, lalu beliau hafizahullah Dr. Rehab, beliau melanjutkan dengan berdoa. Ya. Naam. Ini di antara adab yang sangat penting. Ya, beliau hafizahullah mengingatkan kepada kita agar setiap kali kita memulai untuk belajar, ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah mengatakan, "Innamal ilmu muwahib yu'tillaha man ahabba min khalqih." Ilmu itu adalah anugerah. Ya, bukan siapa yang paling cerdas dialah yang paling banyak ilmunya. Bukan siapa yang paling pintar dia yang paling banyak ilmunya. Bukan siapa yang keturunannya ulama, keturunannya ustadz, keturunan kiai lalu dia yang paling banyak ilmunya, tidak. Tapi para jamaah sekalian, asatidzah rahimakumullah, ilmu itu anugerah dari Allah. Mungkin seseorang terlambat di dalam menuntut ilmu, tapi ketika Allah anugerahkan kepadanya ilmu, ya, bahkan banyak sekali para ulama kita, kalau kita melihat bagaimana lapak tilasnya kehidupan mereka, ya, mereka itu banyak sekali baru bertaubat di usia yang sangat usia yang sudah tua begitu, usia 30 tahun, ada yang baru taubat di usia 40 tahun. Tapi ketika Allah anugerahkan ilmu kepada mereka, Allah berikan taufik sehingga mereka menjadi ulama, menjadi orang alim di waktu yang sangat singkat. Nah, jadi berbicara tentang dunia ilmu bukan berbicara siapa yang paling hebat, yang punya keunggulan, tidak. Tapi innamal ilmu muwahibun. Ilmu itu adalah anugerah yang Allah titipkan atau Allah berikan kepada hamba yang Allah cintai. La yanaluhu bil hisab. Yang tidak dicapai dengan apa? Dengan uang. Nah, oleh karenanya, ya, penting sekali kita memulai setiap kegiatan belajar kita dengan berdoa kepada Allah. Sebagaimana doa yang sering dibaca oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak setiap paginya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ya. Atau Rabbana zidna ilma. Nah. Nah, jadi Dr. Rehab hafizahullah, beliau memulai
materinya dengan bertahmid, bersalawat, lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amma ba'd. فقد بعث الله سبحانه وتعالى سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم نبيا إلى البشرية قبل أكثر من 14 قرنا. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala mengutus junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi kepada manusia, yaitu sebelum 14 abad yang lalu. Nah, wa anzala alaihi al-kitab al-khatam al-Qur'an al-Karim. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada Nabi Muhammad al-kitab, yaitu Al-Qur'an, al-khatam sebagai penutup. Jadi wahyu yang terakhir, yaitu Al-Qur'anul Karim. Dan mu'jizat yang terakhir yang akan kekal hingga hari kiamat, dan tidak akan datang nabi setelahnya, dan juga tidak akan datang wahyu atau mu'jizat lagi setelahnya. Kalau ada hari ini yang mengaku, maka jelas mereka itu kadzab. Pasti apa? Pasti berdusta. Ya, maka jangan sampai keyakinan kita lemah. Ya. Jangan sampai apa? Keyakinan kita lemah. Ada yang mengaku nabi, punya kehebatan gitu ya. Lalu kita percaya. Wal'iyadzu billah. Nah, kita harus yakin bahwa tidak ada nabi dan tidak ada kitab yang diturunkan oleh Allah setelah Nabi Muhammad dan Al-Quranul Karim. Wa huwa al-kitabul ladzi anzalahu Allah fi dzalika az-zaman. Dan Al-Quran ini Allah turunkan di zaman tersebut, yaitu di bangsa Arab saat itu. 14 abad yang lalu. Akan tetapi di antara mukjizat Al-Quran, Allah jadikan Quran ini selalu eksis di setiap zaman hingga pada hari kiamat. Allah jadikan Quran ini semakin berkembangnya zaman, semakin kelihatan akan mukjizatnya Quran ini. La ya'tihi al-batilu min baini wala min khalfi. Tidak akan ada kebatilan di dalam Al-Quran ini. Nah, jadi walaupun diturunkan 14 abad yang lalu, tapi kita harus meyakini bahwa sumber ilmu hingga hari kiamat itu adalah Al-Quran. Nah, dan Al-Quran akan selalu eksis di setiap zamannya, yang menjadi petunjuk bagi manusia, yang menjadi obat bagi hati dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah firmankan di surah Yunus, Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izah, nasihat peringatan berupa Al-Quranul Karim. Wa shifaa'un lima fis sudur, dan menjadi penyembuh bagi hati kita. Wa hudan, dan menjadi petunjuk. Wa rahmatan lil mu'minin, dan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Baik, para jamaah sekalian asatidzah, kita lanjutkan. Nah. Wa ma zala baina adhhurina ila al-an walillahil hamd kamilan ghaira manqus.
Ya, dan Al-Quran itu masih eksis hingga hari ini, ya, untuk kaum muslimin, alhamdulillah secara sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun. Tidak ada perubahan sama sekali. Tidak ada kekeliruan sama sekali di dalam Al-Quran ini. Nah, hadza i'tiqaduna nahnul muslimin. Dan ini adalah keyakinan kita sebagai orang muslim. Sebagai orang Islam. Nah, para jemaah, para asatidzah rahimakumullah, ini bukan berbicara tentang fiqih ada khilaf. Ini berbicara tentang i'tiqad, keyakinan kita. Apakah kita meragu dengan Al-Quran atau kita ragu dengan isi Al-Quran karena sudah terlalu lampau jauh dengan era kita sekarang, sekitar 14 abad yang lalu. Nah, tapi sekali lagi ini berkaitan dengan keyakinan kita yakin Allah menjaga Quran ini. Ya. Nah, dan ini adalah keyakinan kita. Kita harus yakin betul bahwa Al-Quran ini ya diturunkan kepada Nabi Muhammad dan penutup ya dari kitab-kitab samawi yang lalu. Baik. Walakin hal banayna i'tiqadana hadza ala awham? Akan tetapi apakah kita ini berkeyakinan bahwa Al-Quran itu benar, ya, atau karena keraguan ala auham, auham maksudnya ada atas keraguan. Maksudnya apakah kita ini meyakini Al-Quran itu dengan keraguan gitu ya. Au banayna i'tiqadana hadza ala asabiyyah, atau kita ini meyakini Quran ini ya karena fanatisme aja, ikut-ikutan. Gitu. Ya, ini karena mayoritas kaum muslimin bilang Al-Quran itu adalah kalamullah diturunkan kepada Nabi. Udahlah, anak ikut aja lah. Jadi bukan karena atas keyakinan dia. Bukan atas i'tiqad dia. Tapi hanya apa? Fanatik aja. Mungkin kalau suatu zaman orang mengatakan Al-Quran itu makhluk, kita akan juga mengatakan Al-Quran itu makhluk sebagaimana orang-orang Jahmiyah. Orang-orang yang berkeyakinan Jahmiyah. Nah, ini kita khawatir gitu ya. Nas'alullah as-salama wa taufiq. Atau ala kalamin la dalila alaih. Atau kita yakin Quran ini merupakan kalamullah, yaitu tanpa adanya bukti yang nyata gitu ya. Atau hanya praduga aja. Kayaknya sih iya gitu. Maksudnya ragu dia. Nah maka seorang muslim, dan ini harus kita tanamkan kepada anak didik kita. Bahwa kita yakini Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tidak diturunkan kepada Nabi yang lain. Nah, أو أم أننا بنينا اعتقادنا هذا على واقع حق ملموس ولله الحمد. Atau kita ini meyakini Al-Quran ini ya atas realita yang ada. Maksudnya kita betul-betul yakin, hakul yakin ya, bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah. Nah, ini perlu kita pastikan lagi keyakinan kita ini. Nah, jadi ini berbicara bukan soal fikih, nggak ada khilaf ini. Baik, badi'a dhi bad' la budda lana an na'lama ma huwa al-Qur'an. Baik, pada permulaan ini ya, maka penting sekali kita ini untuk mengetahui apa dari definisi Al-Quran itu. Nah, kalau tadi kan Dr. Rehab, hafizahullah, udah menjelaskan nih kepada kita tentang definisi Al-Quran menurut beliau gitu ya.
Nah, tapi beliau membawakan perkataan yang lain. Ini perkataan yang kita lihat, yaitu dinukilkan dari Dr. Aiman Rushdi Suwaid, selaku guru dan suami beliau. Hafizahumallah. Wa nafa'allahu bihil islam wal muslimin. Arrafahu ulama una biqaulihim. Ya, bahwa dijelaskan oleh ulama kita dengan sebuah ungkapan atau definisi Al-Quran itu kalamullahi ta'ala al-mu'jiz. Bahwa Al-Quran itu kalamullah yang merupakan mu'jizat. Al-munazzalu ala qalbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang diturunkan ya ke dalam hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-muta'abbadu bitilawatih. Membacanya merupakan ibadah. Al-maktubu baina daffatayil mushaf. Nah, ini definisi ini enggak ada nih tadi disebutkan oleh Dr. Reha. Bahwa Al-Quran ini dituliskan di antara dua sampul mushaf. Ya. Al-mutahadda bi aqsari suratin minhu. Dan ditantang. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menantang ya orang-orang kafir Quraisy saat itu. Allah Subhanahu wa taala menantang orang-orang yang tidak percaya dengan diturunkannya Quran ini, maka Allah juga terus menantang hingga hari kiamat nanti. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bisurah." Ya, kalau kalian ragu dengan apa yang telah kami turunkan kepada Nabi Muhammad, maka datangkan satu surat aja yang punya kualitas yang sama. Ya. Kita tahu bahwa di zaman ya di era Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat itu bangsa-bangsa Arab itu dipenuhi dengan syu'ara, ya, para ahli syair yang mereka ahli dan memang mereka itu para fusoha gitu ya. Para pembicara yang fasih. Punya apa? Bahasa yang sangat luar biasa gitu. Ketika Al-Quran turun mereka ta'jub. Ya. Bagaimana keindahan Al-Quran itu melebihi syair yang mereka buat. Nah, maka Allah menantang. Bahkan dengan surat yang paling pendek pun. Ya. Bagi siapa yang tidak yakin bahwa Al-Quran ini adalah wahyu. Al-manqulu ilaina bitawatur. Yang dinukilkan atau diriwayatkan kepada kita secara mutawatir. Nah, sekarang kita baca syarahnya. Faqauluhum, maka ungkapan ulama kita ini, kalamullah, maksud dari kalamullah ini, kharaja bidzalika kullu kalamin siwahu falaysa al-Qur'anul Karim kalam Jibril alaihi salam wala kalam Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wala ahadin minal bashar. Nah, bahwa Al-Quran itu kalamullah. Dan itu mengeluarkan semua kalam atau semua ucapan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Quran ini bukan perkataan Jibril walaupun yang membawa Quran ini adalah Jibril sebagai wasilah. Dan Quran ini bukan perkataan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan. Dan juga bukan perkataan makhluk apapun. Dan ini murni Allah Rabbul Alamin yang menciptakan langit dan bumi, yang menciptakan seluruh makhluk yang ada,
Maka Allah Subhanahu wa taala yang berfirman di dalam Al-Qur'an. Dan ini yang menjadi pembeda di antara Al-Qur'an dengan hadis qudsi. Al-Qur'an itu lafalnya dari Allah, ya, dan maknanya juga sama. Beda dengan hadis qudsi, ya. Hadis qudsi itu maknanya dari Allah yang melafalkannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diterangkan di dalam kitab Mustalahul Hadis, ya, bahwa al-haditsul qudsi yansibu ila Allah ta'ala ma'nan la lafzan. ولذلك لا يتعبد بتلاوة لفظه ولا يقرأ في الصلاة. Nah, bahwa hadis qudsi itu para jamaah, para asatidzah rahimakumullah, itu dinisbatkan kepada Allah maknanya, tapi tidak lafalnya. Maka dia tidak terhitung ibadah. Maksudnya tidak ada pahala khusus orang yang membaca hadis qudsi. Dan juga tidak dibaca di dalam salat. Ya, kita sering mendengar, ya, bahwa hadis qudsi, misalnya qala Rasul sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih, misalnya, itu salah satu bentuknya. Atau qala Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, misalnya. Jadi Nabi mengatakan Allah berfirman, begitu. Atau dalam konteks yang lain, qala Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu tabaraka wa ta'ala ana inda dhanni 'abdi bi, gitu misalnya. Nah, ini salah satu contoh hadis-hadis qudsi yang maknanya dari Allah yang melafalkan Nabi Muhammad. Tapi Quran enggak lafal dan maknanya semuanya dari Allah. Baik, kita lanjutkan. Wa qauluhum al-munazzalu ala qalbi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari diturunkan ke hati Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kharaja bidzalikal kutubul lati anzalaha Allah taala ala ghairi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam كالتوراة التي أنزلها الله على سيدنا موسى عليه السلام والإنجيل الذي أنزله الله على سيدنا عيسى عليه السلام وغيرها من الكتب السماوية. Nah, jadi maksudnya bahwa memang Quran ini khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad. Beda dengan kitab-kitab sebelum beliau yang diturunkan kepada selain beliau. Ya, seperti ada Taurat, ya, Taurah diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, atau Zabur diturunkan kepada Nabi Dawud, atau Suhuf Ibrahim dan Suhuf Musa. Ya, ini semua ini diturunkan kepada setiap nabi yang ada. Tapi Quran itu murni atau dipilih oleh Allah untuk diturunkan kepada Nabi Muhammad, ya, tidak kepada selainnya. Dan wa qauluhum al-muta'abbadu bitilawati, adapun ungkapan bahwa membacanya merupakan ibadah, kharaja bidzalika al-ahaditsul qudsiyah fahiya laysat qur'anan ma'aniha min 'indillahi ta'ala walakin alfadhaha min 'indi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. وأما القرآن الكريم فلفظه ومعناه من عند الله. Nah, ini sudah tadi kita bahas, ya, beda dengan hadis qudsi, ya. Dan ini merupakan bukan Quran, ya. Jangan sampai, ya, sebagian, ya, kita membaca hadis qudsi misal di dalam salat. Nah, ini hati-hati ini, ya. Ingat beda Al-Quran sama hadis qudsi beda, ya. Wa qauluhum, dan ungkapan mereka al-maktubu baina daffatayil mushaf
hadza ma sanatanawaluhu bil 'ardi wat tahlil insyaallah ta'ala fi hadhihi al muhadarah. Jadi maksud dari ungkapan para ulama kita yang dituliskan di antara dua sampul mushaf, maka kata Dr. Rehab, ini yang insya Allah akan kita pelajari atau kita paparkan, kita uraikan. Tahlil maksudnya diuraikan, insya Allah ta'ala pada muhadarah kali ini. Nah, maksudnya muhadarah ini pada bab ini maksudnya ya. Bukan maksudnya beliau lagi ngisi muhadarah, enggak. Baik. Wa qauluhum al-mutahadda bi aqsari suratin min. Adapun ungkapan bahwa Al-Qur'an itu Allah menantang dari surat yang paling pendek darinya. Maksudnya apa? Li'anna al-Qur'an al-Karim huwa mu'jizatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فتحدى العرب أن يأتوا بأقصر سورة منه فعجزوا وهذا الإعجاز دليل صادق على أن محمدا رسول من عند الله تعالى. Nah, ini Masya Allah ya. Bahwa Al-Quran merupakan mukjizat ya. Ini bukan karena milik Nabi kita, bukan. Tapi ini semuanya datangnya dari Allah. Maka saat itu, ya di antara tanda bahwa ini mukjizat, Nabi kita adalah seorang yang ummi. Ya. Buta huruf, buta tulis gitu ya. Sebagaimana Allah sebutkan di surat Al-Jumu'ah, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Ila akhiri ayah. Bahwa Allah mengutus Nabi ya, yang ummi kepada masyarakat yang ummi juga. Gitu. Jadi mustahil gitu Nabi Muhammad itu beliau yang membuat Quran ini gitu loh. Maka lalu ditantang orang-orang Arab saat itu untuk mendatangkan satu surat yang paling pendek. Nah, tapi ternyata nggak ada yang mampu. Fa'ajizu. Mereka nggak ada yang mampu. Wahadzal i'jaz, ini merupakan mukjizat yang nyata, yang jelas bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhum al-manqulu ilaina bitawatur, dan ungkapan ulama kita bahwa Al-Qur'an itu dinukilkan atau diriwayatkan secara mutawatir. At-tawaturu ma'nahu, maksud dari tawatur itu para asatizah, ayyatiyal khabaru min adadin minal ashkhas yastahilu aqlan ayyattafiqu jami'an ala al-kadhib wa dhalika min awwali sanadi ila akhirih. Bahwa maksud dari mutawatir itu ya, ini sebenarnya mengambil istilah dari ilmu hadis. Tapi kita perlu pahami tawatur dalam hadis sama tawatur dalam Quran itu berbeda. Kalau tawatur dalam Quran, apakah tergantung dengan banyaknya perawinya atau banyaknya orang yang meriwayatkan? Sebagaimana kita katakan hadis yang mutawatir itu setiap tabaqat itu ada 10 orang gitu ya. Baru dikatakan mutawatir atau 3 di atas itu. Nah, itu baru dikatakan mutawatir. Lalu apakah Quran ini ya tergantung dengan banyaknya orang atau tergantung dari periwayatan itu sendiri? Maka tentu jawabannya yang kedua. Jadi Quran itu ya itu mau jumlahnya sedikit ataupun banyak, dia pasti mutawatir gitu. Nah, kenapa? Karena ya Al-Quran ini sumbernya ilmu. Dan tentunya para sahabat pasti mengajarkan Quran, mendakwahkan Quran. Begitu juga generasi setelahnya. Jadi nggak mungkin Al-Quran itu apa? Nggak mutawatir, itu nggak mungkin. Nah tapi di sini disebutkan arti dari tawatur itu, nah ini
Ana akan coba jelaskan, ya mudah-mudahan bisa dipahami ya, bahwa makna dari tawatur maksudnya adalah ketika ada suatu kabar yang diriwayatkan dari sejumlah orang, ya, atau kita bilang dari satu generasi. Jadi ketika ada suatu kabar periwayatan, maksudnya ketika Quran, ya, itu dipelajari oleh satu generasi sahabat, yang mana mustahil secara akal satu generasi sahabat yang kita katakan mereka itu udul, mereka itu orang yang adil. Radhiyallahu anhum wa ardah. Allah ridha dan mereka ridha. Yang mana mustahil secara akal, ya, satu generasi sahabat ini mereka berdusta. Ini nggak akan masuk akal gitu ya. Apalagi kita tadi sudah katakan sahabat itu udul. Mereka itu walaupun nggak maksum tapi mereka udul. Ya maksudnya mereka itu adil gitu. Jujur insya Allah. Dan Allah ridha dengan mereka. Ya sampai Allah nobatkan di dalam Quran. Ya was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Ini para sahabat sini satu generasi ini, gitu ya. Jadi nggak mungkin. Nah, jadi nggak masuk akal kalau semua sahabat yang belajar langsung dengan Nabi lalu mereka berdusta. Ya mustahil. Taib. Kita lanjutkan para asatidzah. Fal Qur'anul azim naqalahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ashkhasun يستحيل عقلا أن يتفقوا جميعا أن يكذبوا وذلك لكثرتهم. Sudah, ini tadi sama ya penjelasannya. Al-Quran yang agung ini dinukilkan atau diriwayatkan dari Nabi kepada sejumlah orang atau satu generasi yang mana nggak mungkin mereka sepakat padahal jumlah mereka banyak gitu ya. فجيل الصحابة نقل القرآن عنهم الجيل الذي بعدهم. Maka jil itu maksudnya sejumlah orang atau lebih mudahnya satu generasi. Maka satu generasi sahabat atau generasi sahabat mereka menukilkan Quran ya ke generasi yang berikutnya. Wahuwa jilut tabi'in. Yang mana itu generasi tabi'in. Jadi para sahabat menukilkan ke generasi selanjutnya. Ya generasi keemasan ya. Bi'a'dadin yastahilu aqlan an yattafiqu jami'an ala tahrifin nassil Qur'ani. Ya, dan para sahabat ya ramai ya. Sahabat itu enggak jumlahnya enggak sedikit ya. Lalu para sahabat meriwayatkan ke generasi setelah mereka, generasi tabi'in. Ya, dan Nabi masih mengungkapkan bahwa mereka ini salah satu generasi emas gitu. Tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Ya, generasi emas nih mereka. Generasi tabi'in. Dan nggak mungkin mereka juga sepakat untuk berdusta atau membuat Quran itu menyimpang gitu. Thayyib. وتابع التابعين نقل القرآن العظيم عن التابعين بإعداد يستحيل عقلا أن يتفقوا جميعا على الكذب. Ini juga sama. Generasi tabi'ut tabi'in. Ya, ini juga generasi keemasan. وهذا إلى أن وصل القرآن الكريم إلى عصرنا هذا عبر هؤلاء النقلة للقرآن العظيم. Dan beginilah prosesi Al-Quran itu sampai kepada kita, sampai ke generasi kita, ke zaman kita melalui
mereka ini yang menukilkan Quran. Jadi begitu ya insya Allah. Nah, baik, kita lanjutkan ke paragraf yang berikutnya. Baik. وهذه الشريحة من المجتمع ya الإسلامي تسمى القراء وهؤلاء قوم أمضوا جزءا من أعمارهم في تلقي القرآن الكريم من الجيل الذي قبلهم تلقوه حرفا حرفا من أوله إلى آخره نطقا صحيحا بينا ليس فيه لبس ولا غموض وهؤلاء القراء هم حراس على النص القرآني من أن يتلاعب به أحد. Nah, para asatidzah rahimakumullah. Kata Dr. Rehab, hafizahullah. Dan ini ada sekelompok, asyarihah itu maksudnya sekelompok atau sebuah komunitas gitu. Di mujtama'il Islam, di tengah-tengah kaum muslimin atau di perkumpulan orang-orang Islam. Jadi ada sebuah kelompok di tengah-tengah kaum muslimin begitu. Tusammal qurra. Nah, kelompok ini dinamakan al-qurra. Siapa al-qurra itu? Ya, ulama Quran atau ahli Quran. Nah, ini perlu kita jelaskan. Al-qurra di zaman kita ya sama di zaman para sahabat, tabi'in atau zaman salaf itu berbeda. Ya kalau Al-Qurra di zaman dulu, ya mereka itu pertama pasti hafal Quran. Ini catat nih. Nah, mereka itu apa? Pasti hafal Quran. Gitu. Jadi beda dengan zaman sekarang kalau dibilang qari, ya mereka itu yang punya suara yang indah. Ini perlu kita bedakan. Ya. Antara qari zaman kita sama qari zaman dulu. Zaman dulu, zaman salaf, qari itu ya mereka ahli di bidang tajwid dan qiraat. Dan pasti hafal Quran. Ya, beda dengan zaman sekarang kalau qari itu yang punya suara indah. Begitu juga makna hafiz di zaman kita sama di zaman salaf. Ya dikatakan hafiz misalnya Ibnu Hajar, Al-Hafiz Ibnu Katsir, maksudnya mereka itu hafal ribuan atau jutaan hadis. Kalau kita istilah hafiz ya sekarang ini istilah yang hafal Quran, bukan hafal hadis. Nah, ini perbedaan definisi dari generasi ke generasi. Ini nggak masalah gitu ya. Tapi kita perlu paham, jadi qurra yang dimaksudkan di sini mereka adalah pasti hafal Quran dan mereka juga apa? Ulama tentunya di bidang Quran dan qiraat. Wa haula'i qaumun amdaw juz'an min a'marihim fi talaqqi al-Qur'anil Karim min al-jil alladhi qablahum. Dan mereka ini, Masya Allah, rahimahumullah, radhiyallahu anhum. Mereka ini para ahlul qurra, Masya Allah, mereka ini menghabiskan atau melalui sebagian dari umur mereka ini untuk bertalaqi Quran kepada generasi sebelumnya. Nah, talaqawhu harfan min awalihi ila akhirih. Mereka itu mentalaqikan Quran bukan hanya sepenggal ayat gitu ya. Bukan hanya satu ayat atau satu surat, satu juz, enggak. Atau setengah Quran, enggak. Tapi mereka talaqikan Quran huruf demi huruf dari awal sampai akhir. Nah ini baru benar ini. Jadi kalau kita mau berbicara tentang prosesi sanad Quran yang benar ya begini. Harus hafal Quran dulu. Lalu yang kedua baru apa?
baru kita setorkan kepada guru kita dari huruf per huruf, dari ta'awudz, basmalah, al-fatihah sampai an-nas. Tuntas bil hifzi, bukan bin nazar, dengan melihat mushaf, enggak. Nah, ini perlu kita pahami. Baik, kita lanjutkan. Nutqan sahihan bayyinan laysa fihi labsun wala ghumud. Yang mana mereka ini, Masya Allah, mereka ini mengucapkan atau melafalkan yang fasih, yang benar, jelas, yang tidak ada di dalamnya itu mencampur adukkan. Sehingga apa? Wala ghumud. Sehingga sebagian orang itu mungkin ya meremehkan atau melirik saja gitu ya. Nah, tidak demikian. Baik. Wa haula'il qurra hum hurrasun 'ala an-nassil qur'ani min ayyatala'aba bihi ahadun. Dan mereka ini para ulama Quran kita dari sejak zaman Nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan generasi setelahnya, mereka ini para hurras, para penjaga atas apa? Nas Quran. Dari orang-orang yang mencoba untuk mempermainkan Quran ini. Nah, jadi subhanallah para asatidzah rahimakumullah, Al-Quran ini terjaga dalam 3 aspek. Hifzun nas. Pertama itu Allah jaga dari sisi nasnya, dari sisi lafalnya. Kemudian hifzul kitabah. Allah jaga Quran ini dari sisi penulisannya. Dan ini semuanya ada keilmuan khususnya ya. Hatta di dalam penulisan Quran. Jadi kita perlu belajar dan membedakan penulisan di dalam bahasa Arab sama penulisan di dalam Quran punya kaedah penulisan yang berbeda. Jangan mentang-mentang misalnya kita paham bahasa Arab, kita tahu kaedah imla dan seterusnya, lalu kita menuliskan Quran sesuai kaedah imla yang ada. Tidak. Penulisan Quran pun itu ada sanadnya. Dan Allah juga menjaga dari sisi maknanya. Ya, dari sisi tafsirnya, dari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, ini bahwa Al-Quran ini terjaga. Maka kita ini yang sudah bagaimana para ulama kita menjaga Quran, ya, jangan sampai kita malah bermain-main dengan Quran ini. Bacanya nggak serius gitu ya, asal baca, belajarnya asal belajar gitu. Nah, ini penting sekali para asatidzah rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan sedikit ya. Nah, nanti insya Allah kita lanjutkan. Ini masih bab yang pertama ini, Masya Allah. Masih pasal yang pertama. Cukup panjang ya, beberapa halaman. Ini kayaknya kita nggak akan habis kecuali kita insya Allah lanjut di pertemuan berikutnya. Biiznillah ta'ala. طيب القرآن العظيم نزل على قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بوساطة جبريل عليه السلام. ولا شك أن الاعتماد في نقل القرآن الكريم هو التلقي والمشافهة. Dan Al-Quran Karim ini diturunkan kepada hati Nabi. Ya, sebagaimana firman Allah di surat Asy-Syu'ara, Nazala bihir ruhul amin. Diturunkan dengan wasilah ruhul amin. Ini gelarnya malaikat Jibril. Ala qalbika. Kepada hatimu. Ya, Muhammad litakuna, agar engkau menjadi orang-orang yang memberikan peringatan. Dengan wasilah Jibril. Maka di sini dijelaskan. Wala syakka anna al-i'timada fi naqalil Qur'an huwa talaqqi wal musyafah. Dan tidak diragukan ya sama sekali
bahwa penukilan Al-Quran itu bersandar pada dua aspek. Talaqi, yaitu bertemu. Nah, kalau kita hanya membatasi penyampaian atau mempelajari Quran hanya sebatas talaqi aja, maka sekali lagi Quran ini nggak akan sempurna. Karena proses talaqi yang kita maksudkan, maksudnya bertemu ini ya bisa by online, bisa by offline gitu. Kayak contoh, para asatidzah sekarang sedang bertalaqi dengan anak, maksudnya kita bertemu. Nah, tapi kalau dengan talaqi aja nggak cukup. Tapi wal musyafahah. Musyafahah itu mudahnya tatap muka gitu. Nah, ini penting. Ya. Alhamdulillah kita punya media, punya wasilah untuk belajar saat ini. Tapi Ana menekankan untuk mendatangi guru, walaupun cuma sekali. Ya. Untuk apa? Melakukan proses Quran yang sebenarnya. Jadi belajar Quran itu ada dua aspek yang harus kita penuhi. Tahammul adanya, proses pengambilannya itu dengan dua cara. Talaqi, musyafahah. Bertemu dan tatap muka langsung. Nah, ini baru proses belajar Quran yang benar. Lalu online gimana? Boleh gitu ya. Tapi yang lebih sempurna datangin guru kita. Ya jangan sampai dengan keringanan atau wasilah yang ada lalu kita nggak pernah ketemu guru. Yang sering kali fenomena sekarang subhanallah dari awal belajar sampai akhir guru nggak tahu siapa muridnya. Atau sebaliknya murid nggak tahu siapa gurunya. Nah, ini kekeliruan yang luar biasa. Ya. Dan hilang keberkahan di dalam ilmu. Ya. Maka paling tidak kita sesekali berkunjung, bertemu ya kepada guru kita yang tempat kita bertalaqi Quran. Ya, atau kita bertalaqi ilmu kita. Nah, kenapa? Karena begitulah terutama proses belajar Quran yang benar. Baik, para asatidzah rahimakumullah. Ya, Ana rasa cukup insyaAllah ya materi kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat insyaAllah ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah berikan keistiqomahan kepada kita. Ana minta maaf kalau penjelasannya agak panjang ya. Untuk mudah-mudahan sebagai faidah buat kita semua. Mungkin itu yang dapat Ana sampaikan. Sebelum kita tutup, ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan insyaAllah. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Syukran, jazakallah khair Ustaz. Amin wa iyyakum ajma'in. Barakallahu fiikum.